Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu aktif dan bersemangat dalam memberikan yang terbaik kepada anak bangsa. Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini saya masih membahas masalah isu-isu penting tentang kurikulum tahun 2022. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui atau sebagian belum banyak yang mengetahui tentang kurikulum terbaru. Kemarin kita selama 2-3 bulan ini selalu membincangkan tentang kurikulum prototipe, ya. Kurikulum prototipe yang digadang-gadang sebagai kurikulum terbaru di tahun 2022 ini dan akan dilaksanakan untuk tahun 2022 sampai 2024, kemudian nanti akan dievaluasi apakah tahun 2024 ini akan ditetapkan sebagai kurikulum baru atau tidak. Bapak Ibu, kira-kira 2 minggu yang lalu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Bapak Nadiem Makarim telah meluncurkan, ya, telah memberikan nama tentang kurikulum terbaru tahun 2022. Kalau kemarin kita mengenal kurikulum, istilahnya kurikulum prototipe, ya, kemudian di launching kurikulum itu saat ini menjadi kurikulum merdeka. Jadi saat ini kurikulum prototipe itu, ya, sudah diganti menjadi kurikulum merdeka, ya. Dan ini tentunya selaras dengan program Guru Merdeka, ya, Merdeka Belajar, dan kemudian kali ini kurikulumnya juga menjadi kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, seperti apa kurikulum merdeka itu? Apakah ada perubahan dengan kurikulum prototipe yang diperkenalkan sebelumnya, ya? Atau sama saja, ya? Nanti dalam hal ini kita akan membahas secara tuntas, ya. Bapak Ibu ikuti presentasi ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak salah paham. Di akhir presentasi ini saya akan menawarkan kepada Bapak Ibu apakah ingin mendapatkan PDF-nya, ya. Saya akan mengirimkan PDF-nya agar Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang kurikulum merdeka ini, ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai. Mengapa ganti lagi kurikulum, ya? Kurikulum prototipe sesuai dengan namanya, prototype itu sebagai satu rancangan, ya, sebuah suatu kurikulum yang dirancang, ya. Setelah kurikulum itu hasil rancangannya sudah jadi, maka pemerintah mengumumkan bahwa hasil rancangan ini sudah jadi, namanya diberi nama kurikulum merdeka, ya. Ada 6 hal yang akan kita bahas di kurikulum merdeka ini. Yang pertama tentang krisis pembelajaran selama pandemi, kemudian ini alasan-alasan, ya, kenapa ganti kurikulum, kemudian penyederhanaan kurikulum dalam kurikulum darurat, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus, kemudian opsi penentuan kurikulum pemulihan, ya, di masa-masa pandemi masih. Nah, kemudian 3 tawaran, ya, 3 keunggulan kurikulum merdeka. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui lebih mendalam, dan tentunya dukungan penerapan kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu, krisis pembelajaran di Indonesia ini telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat data grafik ini grafik PISA tentang membaca, matematika, dan sains dari tahun 2000 sampai tahun 2018, ya, bahwa studi-studi nasional maupun internasional, salah satunya PISA, ya, Program International Student Assessment, menunjukkan bahwa banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana, ya, atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Jadi sekitar 70% siswa usia 15 tahun
berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematikanya. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Setelah pandemi, krisis belajar ini semakin menjadi parah. Jadi sebelum pandemi aja kita sudah punya masalah yang sangat memprihatinkan tentang kondisi membaca, matematika dan sains anak-anak kita ya. Ditambah lagi kondisi pandemi ya, dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran anak-anak kita semuanya. Nah, kita melihat di sini bahwa krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran, learning loss, dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Jadi kita lihat di sini, kalau sebelum pandemi literasi itu skornya 129, Bapak Ibu ya, ini 129. Kemudian setelah pada saat pandemi ya, selama 12 bulan pembelajaran, skornya tinggal 77. Berarti ada minus 52, atau kita kehilangan 6 bulan belajar ya. Jadi siswa kita di bidang literasi kehilangan 6 bulan belajar. Jadi minus 52 dari 77 skor yang didapat ya, seharusnya 129 di masa normal. Untuk numerasi skornya sebelumnya 78, kemudian sesudah pandemi ini hanya 34. Jadi minusnya minus 44 atau lebih kurang 5 bulan pembelajaran ya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, ini diambil dari sampel 3.391 siswa SD di 7 kabupaten kota di 4 provinsi pada bulan Januari tahun 2020 dan April tahun 2021 ya. Ini hasil daripada survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, setelah ada penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, kurikulum darurat ya, efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Jadi hasil belajar 12 bulan ya, proyeksi tidak ada learning loss. Jadi ini kondisi normal, tidak ada pandemi, ini 522 skornya. Kemudian pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 ya, ini mengalami learning loss ini sekitar 5 bulan. Jadi skornya turun menjadi 482. Nah, kemudian pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat ya, jadi penggunaan kurikulum darurat ini normal, ini kurikulum 2013 dan ini kurikulum darurat, skornya 517. Jadi selisihnya sedikit sekali, 522 dan 517. Jadi ada learning loss sekitar 1 bulan. Jadi ini sangat luar biasa, mengurangi learning loss yang tadinya learning loss 5 bulan menggunakan kurikulum 2013, menggunakan kurikulum darurat ya, ini ada learning loss sekitar 1 bulan ya. Jadi sekitar 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat semasa pandemi COVID-19. Jadi di sini dilakukan 31,5% sekolah menggunakan ini ya. Survei ini pada 18.370 siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD di 612 sekolah di 20 kabupaten kota dari 8 provinsi, menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat ya. Jadi bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss, numerasi dan literasi, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Nah, ini satu hal yang luar biasa
ya. Tentunya ini ukurannya memang hanya 2 saja yang diukur ya, untuk literasi dan numerasi. Jadi belum ke pembelajaran yang lainnya. Tapi karena PISA ya, program International Student Assessment itu untuk 2 dan 3 ya. 3 sebenarnya yang dijadikan patokan. Yang pertama adalah numerasi, literasi, dan sains ya, ada 3 ini, dan ini tentunya akan menjadi ukuran negara kita bila dibandingkan dengan negara-negara di yang terkumpul di OECD ya, berkumpul di negara-negara internasional seperti itu. Bapak Ibu, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif ya. Jadi rancangan dan implementasi kurikulum saat ini ya, jadi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang kita jelaskan, kita pelajari sebelumnya tentang kurikulum prototype ya, cuman ini lebih terstruktur lagi dalam penyampaiannya ya. Jadi struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu. Jadi arah perubahan kurikulumnya adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Ya. Jadi ini lebih fleksibel, tidak lagi ukurannya per minggu tapi per tahun. Mana-mana yang Bapak Ibu anggap materi-materi esensial yang penting dulu didahulukan, Bapak Ibu punya kewenangan untuk mengatur itu ya. Jadi tidak lompat-lompat ya, tapi diatur secara keseluruhan satu tahun. Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik ya. Ini intinya, materi terlalu padat. Nah, kalau di kurikulum arah perubahan kurikulum ini fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun ya, bukan per tahun, jadi per fase ya. Jadi ini nanti tentunya ada penjelasan yang lebih lengkap lagi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan materi-materi esensialnya seperti apa ya. Kemudian materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan materi kontekstualnya ya. Kemudian memberikan materi bagi guru ya, menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa ya. Dan ini nanti di kurikulum Merdeka ini pemerintah akan mengeluarkan platform ya, platform tentang platform mengajar untuk guru untuk platform kurikulum Merdeka, platform mengajar ya. Jadi di situ nanti ada berbagai perangkat ajar, berbagai kebutuhan Bapak Ibu ya, bisa didapatkan bila Bapak Ibu sudah bergabung di platform mengajar tadi gitu. Kemudian yang keempat adalah teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik ya. Nah, di sini nanti ada aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu nanti akan disediakan, atau Bapak Ibu punya pengalaman yang bagus, yang sepertinya bagus untuk di-share kepada teman-teman, nanti ada aplikasi ya, aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, dan saat ini juga sudah sebenarnya Bapak Ibu bisa login di sana ya, tentunya yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam pemulihan pembelajaran sekarang ya, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan pertama kurikulum 2013 ya. Kemudian pilihan kedua kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan ya. Dan yang ketiga kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi kurikulum prototype ya. Jadi
Jadi kalau kemarin itu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe ya. Nah, saat ini kurikulum prototipe itu sudah diganti namanya menjadi kurikulum merdeka. Jadi ini ada tiga pilihan bagi Bapak Ibu guru maupun satuan pendidikan, seperti apa kurikulum yang akan dilakukan di sekolah tersebut. Apakah tetap menggunakan kurikulum darurat atau masih kurikulum 2013 penuh atau kurikulum 2013. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan teman-teman di sekolah ya, untuk mendapatkan lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Kemudian satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing ya. Sejak tahun 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak ya, dan 90 SMK pusat keunggulan sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ini yang kita katakan 2.500 sekolah penggerak ini sebagai uji coba untuk melakukan kurikulum prototipe yang saat ini kita beri nama dengan kurikulum merdeka. Nah, mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai dari TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7 ya, dan kelas 10 ya. Tentunya ini tidak semua ya, mulai dari pertahapannya adalah kelas 1 ya, 4 tengahnya 3 tahun ya, kemudian kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi tentunya ada angket-angket. Nah, tapi yang penting adalah kemauan Bapak Ibu dulu ya, kemauan kesediaan untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Jadi kemauan yang utama, kesiapan saya pikir bisa disiapkan lah kalau Bapak Ibu memang punya kemauan untuk melakukan perubahan ini ya. Kemudian 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2022-2023, menerapkan beberapa bagian ya, dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi tetap menggunakan kurikulum 2013 tapi menerapkan bagian-bagian prinsip-prinsip kurikulum merdeka, itu bisa dilakukan. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi di sini sudah disediakan nanti di aplikasi tentang perangkat-perangkat ajar yang telah disediakan, Bapak Ibu tinggal menerapkan saja. Nah, kemudian yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, ini tentunya untuk sekolah-sekolah, untuk Bapak Ibu yang sudah siap, yang biasanya tidak menggunakan buku paket tapi menggunakan buku sendiri yang dibuat sendiri, dirancang sendiri. Kemudian bahan-bahan ajar ini akan menjadi pengembangan perangkat ajar yang sifatnya mandiri ya. Nah, ini sekolah sudah, Bapak Ibu sudah pada level-level yang siap untuk melakukan perubahan di kurikulum merdeka ini. Dan ini nanti tentunya akan disiapkan aplikasi dan guru-guru yang di level yang ketiga ini tentunya diharapkan banyak berbagi kepada teman-teman yang lainnya agar bisa cepat menularkan ya kemandirian ini ke sekolah-sekolah lainnya gitu ya. Kemudian tiga keunggulan kurikulum merdeka ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Jadi fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ya, tentunya
Kalau waktunya panjang leluasa, kemudian materinya tidak terlalu banyak, tentunya Bapak Ibu lebih leluasa untuk mengembangkan materi itu melalui diskusi, melalui penelitian, melalui project-project ya. Tentunya ini yang menjadi persoalan project based learning itu adalah masalah waktu yang kurang ya. Jadi kalau sebelumnya kita dihambat oleh waktu yang kurang, di kurikulum Merdeka ini waktunya lebih luasa, bahkan pada mungkin satu waktu mungkin bisa panjang, waktu yang lain bisa Bapak Ibu perpendek, diatur sesuai bukan lagi per minggunya tapi per tahun yang Bapak Ibu bisa atur ini semua ya. Jadi ini satu hal yang baik dan menyenangkan bagi Bapak Ibu yang betul-betul siap untuk menyiapkan materi ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum siap dan punya kemauan ya untuk untuk mendalami materi ini dengan baik, tentunya banyak cara saat ini yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah keunggulan kurikulum Merdeka. Yang kedua, lebih merdeka. Lebih merdeka ini adalah peserta didik tidak ada program peminatan di SMA ya. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya ya. Walaupun di sini tidak ada program peminatan, tapi tentunya ada struktur kurikulum yang wajib diambil dan pilihan. Namun demikian kalau dulu misalkan IPA itu matematika IPA biologi ya, fisika misalkan ya, biologi, fisika, kimia ya, biologi dan fisika itu kelompok IPA. IPS misalkan geografi, sosiologi, ekonomi misalkan gitu ya. Ada 3 kelompok ini. Nah, pada saat nanti di kurikulum 2013 ini mereka memilih keberminatan ini berdasarkan cita-cita mereka. Kalau misalkan mereka, wah saya pengen jadi arsitek. Nah, arsitek berarti saya butuh mata pelajaran fisika, ya kan? Nah, kemudian saya nggak butuh kimia, ya nggak usah diambil kimia. Saya nggak butuh biologi, nggak perlu diambil biologi. Gitu. Ya, terus tambahnya apa? Saya pengen belajar tentang entrepreneur, ya, karena hubungannya dengan seorang arsitek tadi tentunya nanti akan bagaimana menjual produk-produk arsitekturnya ke dunia luar sana. Nah, dia bisa mengambil materi IPS gitu ya. Jadi ini ditentukan juga. Nah, begitu juga yang kedokteran. Kedokteran yang diperlukan apa? Kimia, fisika, kimia, biologi. Biologi wajib, ya, kimia penting, ya kan. Nah, tapi saya nggak perlu pelajaran fisika misalkan untuk yang kedokteran, yang nggak perlu diambil. Nah, tapi saya perlu belajar sosiologi, nah, gitu kan. Sosiologi karena seorang dokter nantinya dia harus mengenal tentang kemasyarakatan bila diterjunkan di masyarakat pedesaan misalkan gitu kan. Jadi dia bagaimana tahu tentang sosiologi karakter masyarakat di salah satu daerah tersebut gitu kan. Jadi hal ini bisa diambil, jadi kelompok ini bisa memilih gitu kan. Nah, untuk hal-hal seperti ini tentunya ini sangat baik ya, karena tidak ada pemaksaan lagi buat mereka yang merasa tidak membutuhkan ya. Jadi kalau mereka nggak membutuhkan fisika ya nggak usah diambil gitu, karena mereka lebih membutuhkan entrepreneur misalkan untuk IPS dan lain-lainnya ya. Itu peserta didik. Untuk guru mengajar sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik ya, capaian dan perkembangan peserta didik, dan ini juga akan sangat baik karena di sini anak-anak betul-betul yang berminat yang belajar ya. Nah, walaupun sebagian sebenarnya saya mendapatkan beberapa di kolom komentar, Pak, kalau dibebaskan begitu hampir semua anak-anak nggak suka matematika gitu ya, nggak suka matematika. Jadi gimana pelajaran matematika, apakah tidak diadakan ya? Matematika kebetulan ini adalah bagian struktur kurikulum yang wajib ya, sebab yang hubungannya dengan literasi tadi ya, hubungannya literasi, numerasi dan sains ya, 3 hal ini hal yang wajib diambil gitu ya. Walaupun sainsnya mungkin sains tidak seperti tadi yang IPA tadi ya. Jadi ada 3 ini yang wajib ya, karena ini standar internasional
yang harus diambil matematika sebagai standar numerasi, ya harus diambil, itu nggak boleh diabaikan gitu. Jadi tidak semua mereka juga bebas memilih ya. Tadi ada pilihan wajib, ada pilihan yang yang memang bisa dipilih ya. Jadi tidak semua dibebaskan seperti itu, tidak. Kemudian sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik ya. Tentunya sekolah-sekolah yang mungkin punya karakteristik tertentu ya, katakanlah sekolah entrepreneur tentunya akan mengedepankan entrepreneur, tentunya mereka punya karakteristik tertentu. Mereka yang ingin sekolah-sekolah yang memang berharap di sana nantinya akan diproduksi dokter-dokter ahli ya. Nah, mungkin suatu saat akan sekolah-sekolah yang modelnya seperti ini akan ada ya, akan ada. Jadi sekolah khusus untuk SMA nanti yang diharapkan anaknya masuk kedokteran semua. Kalau sekolah SMA nanti anaknya masuk jadi arsitek. Sekolah yang masuk menjadi entrepreneur dan lain-lainnya mungkin akan berkembang seperti itu ya, berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya nanti Bapak Ibu di sini bahwa kalau di sekolah Bapak Ibu banyak ahli-ahli, katakanlah matematika, ahli biologi, ahli apa, tentunya Bapak Ibu harus mempunyai ciri khas tentang itu. Di sekolah Bapak Ibu ahli-ahli di bidang entrepreneur ya, teman-teman jago di bidang entrepreneur ya, buatnya sekolah entrepreneur ya. Di sekolah Bapak Ibu ahli-ahli di bidang kepemimpinan ya, sekolah pemimpin ya, apa-apa yang dibutuhkan seorang pemimpin, buatnya sekolah pemimpin itu kan. Jadi ini karakteristik ini kemungkinan akan dikembangkan ya, tidak lagi melihat bahwa sekolah-sekolah seperti SMK, SMA umum dan tidak, tapi mungkin nantinya akan berkembang seperti itu. Itu dasar daripada interpretasi saya seperti itu ya. Jadi karakter satuan pendidikan itu akan seperti itu nantinya. Nanti akan dikenal karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, lebih relevan dan interaktif ya. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan dan lain-lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, permasalahan pendidikan kita memang apa-apa yang sudah ditentukan oleh kurikulum itu kadang tidak bersentuhan dengan dunia luar ya. Jadi kalau saat ini sedang rame-ramenya tentang isu COVID-19 misalkan gitu kan, atau isu-isunya tentang nanti pemilihan kepemimpinan ya, kemudian isu-isu tentang lingkungan hidup, isu-isu tentang yang sedang beredar di masyarakat. Nah, Bapak Ibu bisa ambil ini sebagai satu materi dieksplor ya, tentunya dengan frame yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk mereka saling mengisi, saling memberikan argumentasi ya tentang isu lingkungan misalkan gitu. Kenapa ada lingkungan yang ada penggunaan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan ya. Nah, kemudian data diambil dari pecinta lingkungan. Nah, selanjutnya diambil dari pemerintahan, diambil dari perusahaan tersebut gitu. Nah, berbagai data dikumpulkan, tentunya para siswa akan lebih kaya lagi untuk bisa memberikan interpretasi tentang isu lingkungan itu. Dan ini sangat-sangat bagus karena ini adalah bagian daripada kehidupan di masyarakat ya, sehingga isu-isu yang beredar di masyarakat bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan ini sangat interaktif. Dan Bapak Ibu tentunya harus juga menyiapkan diri dengan perbedaan ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya sesuatu yang ditetapkan yang tidak biasa berbeda
dengan pendapat-pendapat yang ada, tentunya hal ini menjadi tidak menarik ya. Kita takut memberikan suatu argumen yang berbeda. Anak kita takut berseberangan dengan pemerintah, misalkan takut berseberangan dengan isu-isu lingkungan hidup ya. Nah, ini tidak akan menarik. Tapi kalau misalkan sumber-sumber yang didapat aktual, sumber-sumber yang didapat itu masing-masing dari pemerintah, dari apa namanya, pecinta lingkungan, dari perusahaan, dari mana, kita adu data, dan itu bagian daripada cara mereka untuk berargumentasi ya. Ini sangat bagus. Nah, tapi semua itu nanti akan dirangkum, akan difasilitasi dari kompetensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi seperti apa ya harusnya pelajar Pancasila itu ya, tentunya nanti akan Bapak Ibu melihat bagaimana sih menjadi seorang pelajar yang kritis, bagaimana sih siswa yang bergotong royong ya, kemudian dan lain-lainnya di profil pelajar Pancasila itu bisa dikembangkan ya. Nah, untuk ini saya pikir ini sangat bagus sangat bagus sekali, karena memang pertama fleksibilitas waktunya tersedia, kemudian caranya juga udah disiapkan oleh pemerintah ya, diberikan bahan-bahan ajar yang mungkin lebih banyak ya, kemudian juga bisa mengeksplorasi isu-isu aktual. Ini sangat bagus ya, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang baru tentang pendidikan kita, lebih membuka kesempatan kita untuk melihat lingkungan, sesuatu yang ada di masyarakat, sesuatu ada di kondisi kita sehari-hari, masuk ke dalam proses pembelajaran. Ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali ya. Jadi saya kira Bapak Ibu demikian. Saya punya PDF-nya ya Bapak Ibu ya, tentang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, dan platform Merdeka Mengajar ya. Platform Merdeka Mengajar. Saya punya PDF-nya. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan ya, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya mau kurikulum Merdeka ya. Nanti akan saya kirim melalui komentar yang Bapak Ibu sampaikan di saya. Namun sebelum itu Bapak Ibu ya, jangan lupa subscribe dulu, sehingga ketika nanti saya akan memberikan materi-materi terbaru tentang kurikulum atau tentang informasi terbaru, terkini tentang pendidikan kita, Bapak Ibu tidak ketinggalan lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam merdeka, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.